Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi yang mencakup unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur ini banyak terdapat di alam. Contohnya emas, kemudian ada lagi besi, lalu arang atau biasa disebut dalam bahasa kimia yaitu karbon. Dan masih banyak lagi contoh-contoh unsur yang lain yang dapat kita temukan pada tabel berikut ini yang disebut sebagai tabel periodik. Tabel ini memuat semua jenis unsur yang ada di alam. Kita lihat pada tabel ini ada kotak-kotak ya. Nah, masing-masing kotak itu adalah melambangkan satu jenis unsur. Contohnya kita lihat pada kotak yang paling pertama yaitu huruf H melambangkan unsur hidrogen. Pada nomor 2 kita lihat ada He melambangkan unsur helium. Kemudian yang ketiga kita lihat ada Li yang melambangkan unsur litium. Unsur terbagi 3 yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Pembagian unsur ini dapat kita lihat juga pada tabel periodik. Untuk unsur logam kita lihat yang berwarna biru. Nah, itu semua adalah unsur logam. Seperti nikel pada nomor 28-nya, kemudian ada besi atau Fe pada nomor 26 dan lain-lain. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam berada pada kotak berwarna kuning, termasuk hidrogen nomor 1 ya, itu adalah unsur non-logam. Contoh yang lain ada nomor 6 karbon dengan lambang C. Kemudian nomor 8 oksigen dengan lambang O. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga unsur semilogam. Unsur semilogam ini yaitu antara logam dan non-logam. Jadi dia dikatakan logam juga bukan, namun dikatakan non-logam juga bukan. Contohnya pada nomor 14 silikon. Silikon memiliki sifat logam dan juga memiliki sifat non-logam, makanya dia disebut sebagai semilogam. Selanjutnya kita bahas senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Dengan kata lain, senyawa terbentuk dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Kita lihat ya contoh pembentukan senyawa berikut. 2 unsur hidrogen ditambah 1 unsur oksigen bereaksi secara kimia akan menghasilkan senyawa H2O atau biasa kita sebut sebagai air. Berikut ini adalah senyawa yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti garam dapur dengan rumus kimia NaCl atau natrium klorida. Selanjutnya gula pasir atau C12H22O11. Selanjutnya ada cuka atau CH3COOH. Contoh lain adalah soda kue atau NaHCO3. Berikut bisa kalian lihat contoh-contoh senyawa yang lain. Yang terakhir, campuran. Campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih tanpa adanya reaksi kimia. Jadi perbedaannya dengan senyawa yaitu senyawa diproses menggunakan reaksi kimia, sedangkan campuran tanpa adanya reaksi kimia. Campuran terbagi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen adalah suatu campuran yang terjadi antara 2 zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi. Seperti contoh sirup. Kita tidak dapat membedakan mana sirup dan mana air setelah mereka bercampur. Itu contoh campuran homogen.
Sedangkan campuran heterogen adalah kebalikan dari campuran homogen, di mana campuran antara partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Contohnya seperti pada gambar berikut, di mana campuran air dan minyak, kita masih dapat membedakan mana air dan mana minyak pada campuran tersebut. Itu adalah contoh campuran heterogen. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.